Salah satu implementasi LED array adalah 7 segment. Kali ini kita akan membahas penggunaan 7 segment secara umum, konsep dasar atau fundamental dari 7 segment. Pada prinsipnya, 7 segment adalah LED yang disusun membentuk angka 8, mirip angka 8, dengan terdapat standar posisi LED. Jadi ada standar penyusunan, tidak asal nyusun ya. Seperti halnya LED array, 7 segment juga terdapat dua jenis, yaitu common anoda dan common katoda, yang konsep dasarnya persis dengan LED array. Nah, contohnya seperti ini ya. Common anoda, semua anoda sudah terhubung positif. Jadi untuk menyalakan salah satu lampu kita pakai logika 0, karena di sini sudah ada logika 1. Kebalikannya, common katoda, semua katoda sudah terhubung menjadi satu ke ground atau negatif atau 0. Sehingga untuk menyalakannya kita butuh listrik positif atau logika 1. Untuk mematikannya, kebalikannya, yaitu dikasih listrik negatif atau logika 0. Karena LED hanya akan menyala ketika anoda diberikan tegangan positif atau 1, katoda diberikan tegangan negatif atau 0. Lanjut tentang penulisan 7 segment. Untuk membentuk angka atau huruf pada 7 segment, maka perlu menyalakan beberapa LED sekaligus. Standarnya seperti ini ya, peletakan LED. Jadi A, B, C, D, E, F, G, dan DP. Di sini bisa dianggap saja H. Maka ketika kita akan membentuk suatu huruf, ada beberapa LED yang harus dinyalakan bersamaan, kurang lebih sebagai berikut ya. Kalau untuk 0, A, B, C, D, E, F menyala, G mati, dan seterusnya. Pada microcontroller umumnya LED A ini ya, atau A di sini terdapat pada pin 0 atau less significant bit, yaitu bit pojok kanan sendiri. Dan LED G terdapat pada pin 6. LED G ini terdapat pada pin 6. Dan DP pada pin 7, pin paling kiri, atau sering kita sebut dengan most significant bit. Untuk bilangan biner, diingat-ingat lagi. Di sini kita mainkan 8 bit. Pojok kanan ini adalah yang paling kecil atau less significant bit. Pojok kiri adalah yang paling besar atau most significant bit. M significant bit. Jadi ingat-ingat lagi ya konsep bilangan biner. Kemudian untuk mempermudah, maka dibuat truth table atau tabel kebenaran untuk membentuk angka. Secara umum kurang lebih seperti ini, berdasarkan gambar pada slide sebelumnya. Jadi untuk membuat angka 0 diperlukan nyala A, B, C, D, E, F. G tidak nyala, dan seterusnya. Untuk menyalakan angka 6 misalkan, maka harus dinyalakan A, C, D, E, F, dan G. Karena terdapat dua jenis 7 segment, maka cara menyalakan LED-nya pun akan berbeda ya. Untuk common anoda, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, menggunakan logik low atau 0 untuk menyalakan, sedangkan common katoda menggunakan logik high atau 1 untuk menyalakan. Sehingga akan terdapat perbedaan penulisan perintah pada port untuk kedua jenis 7 segment tersebut. Misalkan kita akan membuat angka 1, yaitu LED B dan C ini nyala, angka 1 ya. Maka untuk common anoda, kita mengetikkan bilangan biner, yaitu yang menyala adalah B dan C di bit kedua dan ketiga. Maka bit kedua dan ketiga kita nyalakan dengan 0 karena ini common anoda. Bit yang lain kita matikan ya, 1 dengan 1.
Kalau ditulis dengan heksa, maka ketemunya kurang lebih F9. Kalau desimal, maka 249. Kebalikannya, dengan common katoda, untuk menyalakan menggunakan angka 1, dan yang dimatikan menggunakan angka 0. Sehingga kalau ini diubah menjadi heksa, nilainya kurang lebih 6. Desimal pun bernilai sama, yaitu 6. Untuk memahamkan lebih lanjut, mari kita praktekkan cara menggunakan 7 segmen. Kemudian ini bentuk 7 segmen yang kita gunakan ya. 7 segmen seperti ini. Cukup besar karena ini hanya untuk kebutuhan praktikum. Di sini sudah terdapat pin yang tinggal kita nanti hubungkan dengan ATmega 32 board. Ada 5 volt dikasih VCC, ada kontrol dikasih ground, dan ada A sampai H. Ini susunannya sudah standar ya, sesuai susunan lampu LED A, B, C, D, E, F, G, H untuk titik. Jadi kita langsung hubungkan ke ATmega board dengan kabel jumper female, karena di sini sudah ada pin male. Kemudian ini untuk penggunaan di 7 segmen ya. Kalau ini saya masih menggunakan coding yang sebelumnya, coding di LED array yang mengurutkan dari bit terkecil menuju bit tertinggi, sehingga kalau kita cek di 7 segmen sesuai urutan ya. Jadi ini A, B, C, dan seterusnya sesuai dengan mappingnya. Dan perlu diperhatikan kalau di coding LED array sebelumnya, untuk menyalakan yaitu dengan 0, berarti di situ adalah common anoda. Di sini menyalakannya juga sama dengan 0, berarti di sini juga sama ya, common anoda. Kalau common katoda kebalikannya, menyalakannya dengan angka 1. Karena ini saya tidak mengubah-ubah coding sebelumnya, berarti ini sama ya. Nah, untuk membuat suatu angka paling gampang kita menggunakan biner ya, pakai biner dengan berbekal tabel kebenaran yang sudah ada di slide. Silahkan sambil dicek slide-nya ya. Nah, tabel kebenaran ini ya. Jadi untuk membuat angka 1 kita nyalakan B dan C. Untuk membuat angka 2 kita menyalakan A, B, D, E, G. Mari kita coba menyalakan angka 2 ya. Berarti A, B, D, E, G kita nyalakan. Berarti dengan coding kita langsung memerintahkan di port A dengan bilangan biner. Ingat, urutannya adalah A pojok paling kanan atau least significant bit. Jadi kalau angka 2, misalkan titiknya kita matikan, titik itu ada di H, yaitu pojok kiri atau most significant bit, berarti H-nya kita matikan, kemudian G-nya kita nyalakan, F kita matikan, E kita nyalakan, D kita nyalakan, C kita matikan, B kita nyalakan, A kita nyalakan. Nah, harusnya ini menjadi angka 2. Mari kita coba compile. Nah, benar ya, muncul angka 2 ini pada 7 segmen. Berarti kodenya seperti ini. Ini kalau menggunakan biner. Kalau menggunakan heksa ya tinggal diubah. Kita bisa memanfaatkan kalkulator. Nah, kalkulator ini kita buka saja kalkulator, kemudian bagian programmer, pilih programmer di sini. Kemudian kita ke biner, ketikkan angka biner ini yaitu 101001000. Nah, maka heksanya adalah A4, desimalnya 164. Nah, kita bisa mengganti bilangan biner ini dengan bilangan heksa atau desimal untuk mempersingkat coding. Nah, silahkan kalian bisa eksplorasi sendiri, karena kurang lebih konsepnya 7 segmen ini tidak terlalu rumit ya, mirip dengan LED array. Kalian bisa kembangkan modifikasi program sesuka hati, atau untuk mempermudah pemanggilan 7 segmen, kalian juga bisa menambahkan variabel di atas ini untuk 7 segmennya. Misalkan kita bikin variabel baru, misalkan karakter di sini, dengan nama angka misalkan. Isinya adalah rangkaian urutan nyala lampu LED dari 0
sampai 9. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi karakter angka 0, 1 sampai 9. Jadi nanti tinggal panggil saja di bawah word A sama dengan angka misalkan 4. Kita coba compile. Di 7 segmen ini maka akan muncul angka 4. Nah, itu tadi kita ngoding 7 segmen, kita paling enak bikin dulu variabel. Di sini pakai char bisa dengan nama angka, isinya angka yaitu kode untuk 7 segmen. Ini bisa kita ganti dengan bilangan desimal maupun bilangan heksa. Nah, silakan dieksplorasi tentang let array dan 7 segmen. Selamat belajar, semoga bisa dipahami. Terima kasih.